Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebatku, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah mudahkan kalian dalam mencari ilmu dan memberikan kita semua kesehatan, dan semoga pandemi ini segera berakhir di negeri ini. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Dan nantinya teorema Pythagoras yang akan kita bahas adalah triple Pythagoras, segitiga khusus, di mana segitiga khusus ini adalah nanti segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, dan 90. Kita juga membahas tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Teorema Pythagoras ini banyak sekali digunakan pada kehidupan sehari-hari anak-anakku. Contoh yang paling gampang itu misalnya seperti ini. Ini Pythagoras selalu berhubungan nanti dengan segitiga siku-siku ya. Segitiganya mesti siku-siku. Nah, andaikan ini ada rumahnya, ini rumah Amin. Dan di sini B ini rumahnya Burhan. Terus yang di sini ada ini lurus ini ke sana. Ini adalah rumahnya, ini sekolahnya. Kalau Amin, andaikan jarak rumah Amin dengan ini adalah 3 km. Jarak rumah Burhan dengan sekolah itu 4 km. Jika Amin berangkat ke sekolah melalui rumahnya Burhan dulu, maka dia berjalannya kan 3 km tambah 4 km. Jadi jaraknya jadi 7 km. Tapi kalau seandainya nanti Amin langsung pergi ke sekolah dengan seperti ini, maka nanti jaraknya tidak 7 kilo, tapi bisa dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu apa sih? Kita coba ya, kita mulai. Anggap lurus ya anak-anakku. Andaikan ini ada segitiga side A, B, C begini, ada segitiga ABC, di sini siku-sikunya di A, maka sisi terpanjangnya adalah ini, sisi terpanjangnya adalah BC. Sisi miringnya ini disebut dengan hipotenusa. Jadi nanti kalau kalian dengar yang namanya hipotenusa itu apa adalah hipotenusa adalah sisi miring dari segitiga siku-siku, sedangkan AB dan AC adalah sisi siku-sikunya. Ini sisi siku-siku, sama dengan ini juga sisi siku-siku, gitu. Nah, andaikan ini nanti saya buat lagi sama dengan itu tadi, masih saya lanjutkan lagi dengan teorema Pythagoras. Kalau ini tadi A, ini B, di sini C. Yang berhadapan ini adalah A misalnya, terus yang berhadapan ini adalah C dan ini adalah B, menghadap ini B. Nah, maka di sini sisi yang terpanjang, sisi miring kuadrat. Jadi kalau A dikuadratkan sama dengan sisi siku-sikunya, jumlah kuadrat sisi sikunya. Jadi B kuadrat ditambah C kuadrat. Anak-anakku, kalau bisa jangan menghafal ABC-nya ya, tapi hafalkan sisi miring. Sisi miringnya dikuadratkan, kuadrat dari sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat yang lain ini. Cuma begitu ya, jadi nih. Nah, seandainya ini nanti itu ini tadi ini misalnya 3, ini 4, maka nanti bisa dicari kan, ini misalnya X begitu, berarti X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat begitu. Bisa diterima ya, saya lanjutkan. Berapa X kuadrat? 9 ditambah 16, ketemunya 25, ini kan masih X kuadrat. Jadi ini kan masih X kuadrat ya. Jadi X-nya sama dengan berapa? X sama dengan akar 25. Berapa X-nya? X sama dengan 5. Ya. Jadi ini sama dengan 5 anak-anakku, begitu. Saya lanjutkan berikutnya. Contoh yang lainnya. Bu, ngadepnya enggak harus begitu, boleh. Nah,
Kalau yang seperti ini, siku-sikunya di sana, ini saya misalkan di sini ketemunya 13 dan ini 5, ini saya misalkan Y begitu. Sisi terpanjangnya yang mana? 13 atau yang Y? Sisi miringnya yang mana? Nah, di sini nak, sisi miring itu yang selalu menghadap dengan siku-siku itu sisi miringnya. Jangan terkecoh, jangan oh ini miring, bukan. Tapi sisi miringnya adalah sisi yang terpanjang ini. Kalau begitu mencari Y-nya bagaimana? Ya, Y kuadrat sama dengan, kalau tadi di sini yang terpanjang ini kan jumlah dari siku-siku yang sisi sikunya. Maka yang di sini Y ini kan ya bukan sisi terpanjangnya. Jadi sisi terpanjangnya nanti dikurangi dengan 5 kuadrat begitu. Berapa? 169 dikurangi 25, ketemunya 144. Berapa Y? Jadi Y-nya adalah akar 144. Berapa akar 144? Adalah 12. Jadi Y-nya sama dengan 12. Sementara seperti itu yang namanya segitiga untuk teorema Pythagoras. Jadi nanti untuk keseharian itu biasanya banyak sekali tukang-tukang itu kalau mau buat rumah itu kan juga membutuhkan segitiga siku-siku ini. Dari dua contoh ini ternyata di sini ada beberapa pasangan bilangan. Pasangan-pasangan bilangan itu nanti disebut dengan triple Pythagoras. Apa sih triple Pythagoras itu? Nah, dari kata triple itu kan 3, jadi ada 3 pasangan, 3 angka yang membentuk segitiga siku-siku. Contohnya apa? Ini tadi 3, 4, 5. Jadi yang terpanjangnya mesti 5. 3, 4, 5. Terus berapa lagi ini tadi? Nah, ini berarti terus 5 berapa nak? 5, 12 dan yang terpanjangnya adalah 13. Ini nanti triple Pythagoras. Ini dengan kelipatannya artinya apa? Ini nanti bisa juga dengan ini saya kali 2 menjadi 6, saya kali 2 jadi 8, saya kali 2 jadi 10. Begitu. Bisa juga nanti saya kalikan 10, berarti 30, berapa? 40, 50. Nah, ini adalah angka-angka ini disebut dengan triple Pythagoras. Jadi 3, 4, 5 ini nanti bisa kamu hafalkan 5, 12, 13. Terus ada lagi 7 dengan 15 dan 18. Maaf, sekuali ini 8, ini 15, ini 17 ya. Ini yang triple Pythagorasnya. Maaf saya salah. Jadi nih terus ada lagi, masih banyak lagi. Kalau 7 itu dengan 24 dan dengan 25. Jadi ini nanti yang termasuk dengan triple Pythagoras itu seperti ini. Artinya apa? Kalau ada segitiga siku-siku, ada di sini ada 5, 4, yang terpanjangnya 5 dan salah satu ini sisinya mesti 3 dan 4, seperti itu. Ini namanya triple Pythagoras. Pada buku kalian yang di halaman 11 itu ada latihan itu seperti ini. Diketahui sisi siku-sikunya 12 dan 15. Berapakah panjang X? Panjang hipotenusanya. Maka X ini bisa pakai rumus Pythagoras tadi. X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Oke, hasilnya anak-anak bisa menghitung sendiri nggih. Nah, sekarang saya lanjutkan yang B. Ini kebetulan angkanya enak ini 5, 13. Ini sisi miringnya 13. Maka tadi kan ada triple Pythagoras ya ini. Jadi 5, 12 dan mestinya ketemu 13. Sama dengan ini juga. Ini yang C. Ada yang diketahui sisi terpanjang dengan salah satu sisi siku-sikunya. Jadi akhirnya nanti dikurangi. Ini masih A kuadrat, jangan lupa nanti kalau mencari A adalah ini semua hasilnya nanti diakarkan, gitu nggih. Sekarang ada soal seperti ini. Nah, ini diketahui ada persegi dan ada persegi dan ada
segitigaannya. Kalau ini diketahui 20 sisi miringnya, ini kan ketemunya 12 ya nak, dan ini kita ini masih disuruh mencari, ini masih X tadi itu. Jadi X kuadrat sama dengan 20 kuadrat yang terpanjang ini yang sisi miringnya dikurangi ya, dikurangi 12 yang ini tadi, 12 kuadrat ini. 20 kuadrat 400 dikurangi 12 kuadrat 144, jadi ketemunya 256. Jadi X-nya adalah akar 256. Sama dengan berapa? 16. Ya. Nah, ini termasuk triple Pythagoras juga ini. Yang tadi kan pakai yang mana? Yang intinya 345. Ini kan sisinya 12, 16, dan 20 ya. 12, 16 dan 20 ini. Nah, ini 12 diperoleh dari mana? 12 kan 3 saya kalikan 4 ketemu 12, 4 saya kalikan 4 ketemu 16, dan 5 saya kalikan 4 kan ketemu 20. Itu yang dimaksud dengan triple Pythagoras. Jadi itu kamu hafalkan aja, nanti insya Allah akan memudahkan kamu. Pada halaman 12 yang soal nomor 6, carilah panjangnya AB, tentukan panjang AB. Jadi kalau mencari panjang AB itu kan kita bisa menggunakan, kita buat ini mencari AB, kita buat pertolongannya di sini. Ini. Nah, ini kalau ini 3, di sini 4, berarti ini kan ini 3 dan ini 1 kan ya. Ini kan 3 ditambah 1, terus yang ini 4. Berarti berapa panjang AB? Panjang AB adalah berapa? AB kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 1 kuadrat itu. Jadi AB-nya ketemu berapa? Akar 17 itu. Kalau yang ini bagaimana? AB-nya berapa? Ditanya. Nah, ini kan sikunya di sini, maka kalian bisa menggunakan ini. Nah, menggunakan ini. Kita cari dulu berapa panjangnya ini. So, nanti ini kan ketemu dari sini tambah ini ya nak, ini kuadrat tambah ini kuadrat. Ketemu berapa? Ini 49 tambah 16. Berarti ini akar 65 dikurangi 36. Jadi di sini seperti itu AB ketemu. Yang lain insya Allah bisa ya. Ini kalau ke sana ini. Nah, berapa? Ini 1. Ini 3. Berarti ini kan 4 ya. Nah, siku-sikunya kan di sini. Ini 4 di sini. Oke. Jadi ini 4, ini 5, berarti 4 kuadrat tambah 5 kuadrat begitu nggih? Ya, ini mungkin ada satu ini yang saya kerjakan ini. Ini 15. Ini diketahui luasnya 25, berarti sisinya ini kan 5. Jadi ini 15, ini 15, ini 20, dari 15 tambah 5 ya, 20, 15, 20, dan ini mesti ketemunya 25. X-nya sama dengan 25. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Akhirnya saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.